Teman-teman, kita sudah sampai di sumur tua, sumur peninggalan sejarah Tunku Syekh Abdul Salam ataupun Tunku Syekh di Paluh ya. Kita akan memasuki ke area ke dalam perkarangan sumur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase dimanapun saudaraku berada, jumpa lagi bersama saya Imran Pase melalui channel YouTube Imran Pase. Sahabat, pada kesempatan hari ini saya membuat sebuah video ataupun vlog video untuk sahabatku semuanya yang berada di seluruh Nusantara dan yang berada di Sumatera ya. Saat ini saya sedang berada di Nisam Antara, tepatnya di Gampung ataupun Desa Alu 2, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Inilah kondisi jalan hari ini, jalan Kecamatan Nisam Antara. Jadi teman-teman semuanya, sebentar lagi saya singgah di sebuah tempat ataupun sebuah sumur tua ataupun sumur yang sangat bersejarah. Airnya tidak pernah kering walaupun dalam cuaca yang sangat panas ataupun musim kemarau ya, seperti saat ini. Ini cuacanya panas sekali, lebih daripada 30 derajat ya panasnya. Biasa di daerah sini cuacanya dingin karena ini daerah perkebunan ya, bukan lagi pergunungan ya, sudah perkebunan tapi penduduknya sudah padat. Tidak seperti dulu di saat saya masih di sini, masih bergerilya bersama teman-teman di daerah sini. Baiklah teman-teman, kita sudah memasuki desa yang kedua ini. Karena ini saya jalan pulang ke Nisam Induk. Tadi mengunjungi teman yang sedang musibah, ayahnya meninggal dunia ya. Saya kunjungi, kebetulan saya sendiri di mobil, jadi biarlah ada teman-teman untuk berbincang, saya buat video ya, saya berbincang bersama teman-teman. Oke, kita memasuki desa yang kedua, ini desa Alu Papun. Alu Papun juga masih dalam wilayah Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Ini masjidnya di sebelah kanan saya, Masjid Desa Alu Papun. Kita nanti memasuki desa Blangjrat ya. Kalau Blangjrat ini entah desa entah masih dusun ya, desa kayaknya, karena sudah lama saya nggak kemari. Disitulah sumur tua, sumur peninggalan pahlawan-pahlawan kita dulu yang bernama Tunku Syekh di Paluh ataupun Tunku Syekh Abdul Salam. Teman-teman boleh membuka ataupun boleh melihat tulisan di artikel-artikel yang telah ditulis oleh sahabat-sahabat kita tentang kisah perjuangan Tunku Syekh Abdul Salam ataupun Tunku Syekh di Paluh. Begitu juga dengan sumur tua peninggalan beliau. Sumur itu menurut dalam sejarah, Tunku Syekh di Paluh bersama pengikutnya menghindar dari serangan Belanda. Beliau beristirahat di sebuah tempat di gunung, yaitu di sini, di daerah sini ya, sebelum jadi pemukiman penduduk. Dan menancapkan tongkatnya di samping batu, ada batu besar. Hari ini mungkin sudah lebih besar lagi ya, di samping batu menurut dalam sejarah. Tancapkan tongkatnya ke tanah, lalu beliau meminta kepada Allah untuk memberikan air ataupun mata air untuk mengambil wudhu, untuk sholat ya. Jadi keluarlah air dalam tanah tersebut. Sampai hari ini sudah dijadikan sumur, tidak pernah kering. Dan sumurnya tidak dipakai cincin. Nah, ini hari pekan hari ini, bertepatan hari Senin, hari pekan di Kecamatan Nisam Antara. Kita lanjut. Jadi sumur tersebut tetap aktif sampai hari ini, dipergunakan oleh masyarakat setempat dan masyarakat pendatang. Kalau makamnya, makam Tunku
Syekh di Paluh berada di Desa Meria Paluh ataupun di Desa Cetring, sebelah bersebelahan dengan Desa Meria Paluh. Desa Cetring, makanya di situ lengkap dengan nama-nama beliau, nama Tunku Syekh di Paluh, dan ada satu buah balai ya, tempat sholat ataupun musala. Di sini juga di sumurnya juga sudah dibangun sebuah musala kecil untuk orang menaikkan ibadah sholat. Sebentar lagi kita akan sampai ke tempat yang saya maksud tadi, yang saya katakan tadi, sumur peninggalan sejarah ya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki Desa Blangjrat ya. Inilah Desa Blangjrat, masih di kawasan Nisam Antara. Ini suasana di daerah perkebunan padat penduduk di Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Jalannya ya seperti ini ya. Ini semuanya dibangun pasca damai. Sebelum damai GAM dengan RI, jalannya masih jalan batu ya, jalan berbatu campur tanah. Kalau hujan deras, semua kalau kendaraan roda 2 sulit dilalui. Bahkan ada yang di satu titik, beberapa titik tidak bisa kita lewati. Tapi syukur alhamdulillah pasca perdamaian jalannya semua sudah bagus ya. Tidak ada kerusakan, masih dalam perawatan ataupun pengawasan pihak dinas terkait. Oke teman-teman, salam sapa buat temanku semuanya. Sebelum kita sampai di sumur ataupun Mon Tunku Syekh di Paluh, kalau bahasa Aceh sumur Mon ya, Mon Tunku Syekh di Paluh, sumur Tunku Syekh di Paluh, sumur peninggalan sejarah. Kita berbincang-bincang, bercerita sambil saya nyetir sendiri, bercerita dengan teman-teman. Saya cerita masa lalu saya kalau boleh ya, kalau tidak boleh ya tidak usah saya cerita. Maksudnya begini, saya menceritakan tentang masalah pribadi saya, kehidupan saya. Jadi dalam cerita saya ini jangan ada yang tersinggung. Nanti teman-teman tersinggung, kenapa di sini lebih parah, kenapa enggak kamu ceritakan? Pernah ada komentar seperti itu teman-teman. Lalu saya menjawab, bagaimana saya menceritakan? Saya tidak mengalami di situ, saya tidak tahu apa-apa tentang sejarah di situ. Kalau ada sumber yang jelas, ada yang mengalaminya ataupun ada saksi yang hidup, boleh saya wawancara, saya ceritakan, saya upload ke YouTube. Jadi jangan salah paham, begitu saya jawab. Karena banyak komentar, kamu Imran kau pikir di Nisam aja yang ada perang, begitu jawab di komen. Jadi kan sangat sempit sekali pemikiran seperti itu, sangat sempit menurut saya. Karena saya menceritakan bukan bertujuan untuk membangga-banggakan diri, bukan ya teman-teman ya, mohon maaf ya, lillahi ta'ala. Saya menceritakan agar anak cucu kita nanti, anak saya tentu, yang khususnya ya anak saya, keluarga saya semuanya, biar tahu apa yang pernah saya alami dulu dan bagaimana kejadian sebelum damai di sini. Begitu, tidak ada maksud lain. Dan kita ceritakan apa yang bisa kita ceritakan dan yang layak untuk konsumsi publik. Bukan kita ceritakan semuanya. Saya tidak pernah menceritakan tentang kontak senjata, saya menembak ini menembak, tidak pernah. Kita hargai semua perasaan ya. Jadi harap dimaklum dan mohon maaf, jangan salah paham dengan konten-konten saya selama ini. Saya sangat menghargai orang lain ya, tolong dihargai saya. Apalagi aparat TNI, Polri yang terlibat langsung, belum mungkin sudah tua-tua hari ini. Saya tidak menyebut nama orang, tidak menyebut instansi untuk memojokkan, tidak, dan tidak ada maksud seperti itu ya. Kita menceritakan bertujuan hanya untuk mengenang ya, mengenang bagaimana peristiwa yang terjadi di sini sebelum Aceh damai. Tujuannya supaya masyarakat tahu bagaimana pahitnya hidup di dalam suasana konflik dan bagaimana enaknya ataupun mudah hidup di dalam suasana Aceh damai seperti ini. Kita wajib ya, wajib bersyukur kepada Allah, karena Allah telah mengatakan jika tidak mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan,
kita akan mendapat laknat yang sangat pedih ya gitu. Makanya sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan, kita wajib mensyukurinya. Alhamdulillah begitu teman-teman ya. Oke, sahabatku semuanya, sebentar lagi kita akan sampai di tempat yang saya katakan tadi, di Dusun Blangporoh ya kalau saya tidak salah. Desa Blangjrat, Desa Blangporoh, Desa Blangjrat. Nanti kita bacakan di sana ya, ada tulisannya. Kayaknya Desa Blangporoh. Yang penting hari ini Aceh sudah damai. Yang lalu biarlah berlalu. Kita jadikan sebuah pengalaman hidup secara pribadi saya dan untuk teman-teman semuanya yang telah syahid, yang telah meninggalkan kita, semoga menjadi penghuni surga. Kita yang masih hidup hari ini, kita bersyukur dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Begitu teman-teman. Semoga Aceh aman, damai, sejahtera. Tidak ada lain ya. Saya berbicara dalam konteks perdamaian. Tidak ada maksud mengungkit masa lalu ya, tidak ada. Karena semua sudah paham Aceh ini sudah damai, dan harapan jutaan rakyat Aceh agar negeri ini tetap aman dan damai. Inilah suasana Nisam Antara sahabatku di basis konflik dulu ya. Nah, di daerah pedalaman ini, daerah konflik ini, kiri kanan dulu ada markas ya, ada markas GAM, dan akhirnya dikirimkan TNI yang BKO, ada TNI juga di sini, dan hampir tiap hari daerah jalan yang kita lewati ini terjadi kontak senjata ya. Saya tidak bisa menyebutkan dan saya tidak punya data yang valid berapa orang yang meninggal akibat konflik di Kecamatan Nisam ini. Paling-paling saya tahu cuma teman-teman saya, teman-teman dekat, adapun keluarga saya itu saya tahu. Kalau secara umum saya tidak tahu ya. Dan begitu juga aparat yang tertembak di sini, yang ditembak oleh GAM berapa orang saya tidak tahu ya. Yang jelas kedua belah pihak tentu ada korbannya. Ada korban kedua belah pihak ya. Yang namanya perang, yang namanya konflik tidak mungkin begitu saja. Tidak mungkin melewati begitu saja. Pasti ada korbannya. Ada yang merasakan imbasnya, imbas konflik ya. Itu yang dirasakan oleh ribuan masyarakat, jutaan masyarakat Aceh, imbas konflik. Akibat konflik rugi bisnisnya, macet usahanya ya, rugi harta bendanya, bahkan hilang anggota tubuhnya. Itu akibat konflik. Teman-teman, saudaraku semuanya yang baru saja bergabung dengan channel YouTube Imran Pase, selamat bergabung, selamat telah menjadi saudara, menjadi teman saya ya, walaupun lewat dunia maya, lewat media sosial ini, lewat channel YouTube ini. Yang penting kita sudah berteman, sudah bersahabat. Siapa tahu nanti saya Imran Pase akan berkunjung ke tempat saudara, pasti sudah mengenal saya. Woi Bang Imran, langsung telepon. Itu juga teman-teman. Nah, karena saya juga banyak mensubscribe channel YouTube teman-teman yang lain ya. Yang telah komentar, yang telah mensubscribe saya, pasti saya balas subscribe dan saya balas komen. Intinya kita saling mensupport ya, saling mensupport, terutama kepada teman-teman kita YouTuber pemula. Ya teman-teman, sebelum kita sampai ke sumur peninggalan sejarah, kita menikmati pemandangan di desa ini, Desa Blangporoh, Desa Blangporoh ya. Blang itu kalau bahasa Acehnya sawah. Kalau pohroh itu bahasa Acehnya, kalau bahasa Indonesianya pohroh. Pohroh membersihkan. Nah, itu pohroh, membersihkan kebun yang belum, hutan yang belum jadi kebun. Nah, kita bersihkan dari awal, itu namanya pohroh bahasa Aceh. Berarti Blangporoh, berarti sawah yang dibersihkan sebelum jadi sawah, maksudnya rawa-rawa mungkin ya. Oke teman-teman, itulah bahasa Aceh. Ada uniknya bahasa Aceh. Ada juga yang hampir sama dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Ada yang sama dengan bahasa Cina, kayak camca. Nah, camca itu namanya sendok ya. Kalau bahasa Cina camca apa? Kalau bahasa Aceh camca. Nah, kalau bahasa Indonesia sendok ya, sendok garpu misalnya.
sendok makan. Nah, itu camca. Oke teman-teman, indah sekali Nisam Antara teman-teman ya. Selamat menikmati ya. Sebentar lagi kita sampai di tempat tujuan, yaitu di sumur tua peninggalan Tunku Syekh di Palu, adapun Tunku Syekh Abdus Salam. Ini videonya tidak saya edit dan tidak saya cut lagi ya, tidak saya skip ya. Ini videonya langsung ini secara manual ini. Ini belum ada musim durian nih ya, belum musim durian. Kalau ada musim durian ini penuh kiri kanan nih durian semua ini, masyarakat yang menjual. Rambutan juga belum ada ini kayaknya, masih kosong ini. Assalamualaikum. Nah, itu teman-teman dulu yang pernah sama-sama dulu, ada beberapa orang yang saya kenal, makanya saya beri salam ya. Sebentar lagi kita sudah sampai. Masih di areal perkebunan Nisam Antara. Nah, jalannya sudah lumayan, sudah bagus ya. Nah, ini mobil yang di depan kita ini membawa semangka. Mungkin ada panen semangka di atas ya. Kita ini jalan pulang ke Nisam Induk ya, ke tempat tinggal Imran Pase. Kalau ini Nisam Antara. Nah, baiklah teman-teman, ya, ini sebentar lagi sampai. Saya parkir mobil dulu. Alhamdulillah sudah sampai ya. Sudah sampai di sumur tua, sumur peninggalan sejarah Tunku Syekh Abdus Salam ataupun Tunku Syekh di Palu ya. Kita akan memasuki ke areal, ke dalam perkarangan sumur. Kali sembayang ya? Ada. Ya, teman-teman, inilah sumur tua peninggalan sejarah. Ini ada sebuah musala kecil sederhana, tapi bisa kita gunakan untuk beribadah sholat ya. Nah, bersih. Nah, bersih sekali teman-teman. Itu ada sajadahnya ada. Yuk kita lihat sama-sama ke sumur yang saya katakan tadi. Ini pohonnya. Pohon ini tempat Tunku Syekh di Palu mengikat kudanya ya. Mengikat kudanya. Alhamdulillah sudah dipasang cincin di atas ini. Kita lihat sumur dulu, nanti kita lihat batu tempat Tunku Syekh di Palu menunaikan sholat asar. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, sumur. Merinding saya teman-teman ya. Bagaimana jernih sekali airnya, tidak pernah kering. Ini di atas bukit ini teman-teman. Ini kayaknya ada timba ini, sumbangan dari warga masyarakat yang melintas ya. Nah, ini kayu ini dibuat oleh masyarakat mungkin. Dulunya tidak ada, waktu konflik tidak ada cincin seperti ini. Hanya sumur dan batu seperti ini. Ya teman-teman. Saya ambil gambar dari sebelah sana ya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya teman-teman ya, tidak pernah kering. Masya Allah, tidak pernah kering. Di atas puncak gunung ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kita melihat sebuah batu yang pernah dijadikan sajadah tempat Tunku Syekh Abdus Salam ataupun Tunku Syekh di Palu menunaikan sholat asar, yang menurut dalam sejarah ya, yang orang-orang keluarga dekat beliau menceritakan Tunku Syekh di Palu tidak berlama-lama di sini, hanya beberapa jam saja menunaikan sholat asar karena menuju ke Palu ataupun ke kota Luxmawe waktu itu ya. Inilah sebuah batu yang telah dipagar oleh masyarakat sekitar supaya tidak dijilat oleh anjing ya, ataupun binatang-binatang yang bernajis lainnya ya teman-teman. Kita lihat dari dekat. Subhanallah, Masya Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar.
inilah batu tempat Tunku Syekh Dipaloh menunaikan sholat ya. Semoga ini menjadi bukti untuk teman-teman yang belum sampai ke tempat ini. Silakan dibuka artikel-artikel, itu banyak tulisan-tulisan yang ditulis oleh adik-adik mahasiswa untuk pengetahuan kita tentang sejarah Tunku Syekh Dipaloh ataupun Tunku Syekh Abdul Salam. Banyak artikel yang telah ditulis. Silakan klik di Google. Sejarah ataupun kisah Tunku Syekh Abdul Salam ataupun ketik aja kisah Tunku Syekh Dipaloh. Ini sudah hampir berbuah, ini musim langsat ya. Oke teman-teman, terima kasih yang telah berkunjung di channel YouTube. Alhamdulillah kita sudah sampai di sini. Sebentar lagi saya matikan kameranya, saya menunaikan sholat zuhur dulu ya. Di sini di Aceh baru jam 2. Saya belum sholat zuhur. Saya sholat zuhur nanti di balai, di musala yang tadi kita jumpa yang pertama. Ini saya berada di dekat batu ya. Dekat batu tempat Tunku Syekh Dipaloh menunaikan sholat asar. Ya, teman-teman, terima kasih. Cukup sampai di sini. Dan mohon dukungan dari teman-teman untuk channel YouTube Imran Paseh. Begitu juga dengan saya akan mendukung channel YouTube teman-teman semuanya ya. Salam persaudaraan, salam sukses selalu dari Aceh, Imran Paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.